Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrani, NIM 2201408, kelas E, Kolaka Utara, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini melalui metode pemberian tugas melipat kertas pada anak usia dini kelas B, Desa Tahibua, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, bagian A adalah latar belakang, bagian B rumusan masalah, kemudian bagian C tujuan penelitian, bagian D manfaat penelitian, bagian E adalah batasan istilah. Terus bab 2 adalah tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka saya mengambil yaitu kemampuan motorik halus anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi motorik halus anak. Yang ketiga adalah bab 3 metode penelitian. Metode penelitian di sini ada beberapa item. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian, kemudian jenis penelitian, yang ketiga subjek penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Baiklah, saya langsung saja, yaitu bab 1 pendahuluan. Bagian A adalah latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan ialah menjadi besar, luas, menambah pengetahuan agar menjadi bertambah banyak. Adapun yang dimaksud dengan motorik halus anak ialah kemampuan anak untuk menunjukkan atau menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, kecekatan, dan menggunakan jari jemarinya. Motorik halus anak adalah gerakan-gerakan otot kecil dari anggota tubuh. Motorik halus terutama yaitu melibatkan jari tangan dan membutuhkan koordinasi mata yang cermat. Semakin baiknya gerakan motorik halus anak akan membuat anak dapat berkreasi lebih baik lagi. Misalkan seperti cara memegang, menulis, menggunting kertas, melipat kertas, mewarnai, menganyam kertas, bermain di atas pasir, dan lain sebagainya. Gerakan motorik halus anak sudah mulai dapat berkembang, yaitu usia kira-kira 3 tahun. Namun demikian, kemampuan seorang anak untuk melakukan gerakan tersebut tentu tidak akan sama dengan anak lain walaupun usia mereka sama. Kemudian menurut Samsudin, motorik adalah terjemahan dari kata motor, yang berarti adalah suatu dasar biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas yang telah saya kemukakan sebelumnya, maka dapat saya rumuskan permasalahannya, yaitu sebagai berikut. Apakah melalui pemberian tugas melipat kertas dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada anak usia dini kelas B
TK Pelopor Tahibua, Desa Tahibua, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian bagian C, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya kemukakan tadi, maka tujuan yang akan saya capai dalam penelitian kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui metode pemberian tugas melipat kertas pada anak usia dini kelas B, TK Pelopor Tahibua, Desa Tahibua, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian bagian D, manfaat penelitian. Di sini saya ambil 2 manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yang pertama adalah untuk memperkaya atau untuk menambah keilmuan saya, terutama tentang pengetahuan kemampuan motorik halus anak. Kemudian yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis di sini bagi peneliti bagaimana dia dapat mengetahui bagaimana cara mengembangkan kemampuan motorik halus anak dengan menggunakan media melipat kertas. Kemudian bagi pendidik dapat memberikan masukan kepada pendidik atau guru tentang bagaimana cara mengembangkan motorik halus anak dengan media melipat kertas. Bagi siswanya yaitu dengan bermain melipat kertas, kemampuan motorik halus anak dapat berkembang. Kemudian bagi sekolah penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan motorik halus anak pada anak usia dini kelas B TK Pelopor Tahibua, Desa Tahibua, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya bagian E adalah batasan istilah. Anak adalah orang yang masih kecil, belum dewasa. Jadi yang dimaksud di sini adalah anak yang masih kecil, antara umur 3 sampai 12 tahun yang melakukan aktivitas, yang sedang melakukan aktivitas baik di sekolah maupun di lingkungannya. Kemudian saya lanjut di bab 2, yaitu tujuan pustaka atau tinjauan pustaka. Bagian A, kemampuan motorik halus anak. Yang pertama, definisi motorik halus anak. Motorik halus adalah gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil. Gerakan motorik halus tidak perlu membutuhkan tenaga, akan tetapi membutuhkan koordinasi dan ketelitian. Contoh gerakan motorik halus adalah gerakan mengambil suatu benda, misalkan dengan menggunakan ibu jari, telunjuk tangan, dengan cara menggunting, menulis, melipat, menggambar, dan sebagainya. Perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Dalam proses perkembangan anak,
Motorik kasar berkembang terlebih dahulu dibandingkan dengan motorik halus. Mengapa demikian? Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa anak sudah dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia mampu mengontrol atau menggunakan tangan dan jari-jarinya untuk menggambar atau menggunting. Kemudian keterampilan motorik kasar diawali dengan berbagai macam permainan yang merupakan gerakan kasar. Pada usia 3 tahun, sesuai dengan tahap perkembangan anak tersebut, anak pada umumnya sudah menguasai sebagian besar keterampilan motorik kasarnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motorik halus anak. Yang pertama yaitu sifat dasar genetiknya, status gizi ibu, lingkungan, kelahiran yang sukar, kemudian dorongan, kecerdasan, cacat fisik, dan stimulasi. Kemudian saya lanjut lagi di bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian bagian A adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian saya lakukan pada bulan November sampai dengan Desember dengan mengambil lokasi yaitu di TK Pulau Pertahibua, Desa Tahibua, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian bagian B, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang difokuskan pada situasi kelas atau lazim dengan disebut classroom action research. Classroom action research atau penelitian tindakan kelas adalah suatu jenis penelitian tindakan yang dilakukan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode kualitatif. Dengan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK yaitu suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan melalui metode bermain di Taman Kanak-kanak di TK Pulau Pertahibua, Desa Tahibua, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian penelitian tindakan kelas ini bersifat partisipasi atau action dalam arti bahwa peneliti terlibat dalam penelitiannya. Juga bersifat kolaboratif karena melibatkan orang lain atau guru pendidik dalam penelitiannya. Selanjutnya dan bersifat kualitatif karena peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian secara alamiah, dalam artian
dalam artian penelitian berjalan sesuai dengan jalannya proses belajar mengajar dengan cara mengadakan pengamatan, melakukan penelitian secara sistematis dan menarik kesimpulan sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh peneliti kualitatif. Kemudian bagian C yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah anak-anak di Taman Kanak-kanak TKB TK Pelopor Tahibua, Desa Tahibua, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara. Sedangkan objeknya adalah kemampuan motorik halus anak melalui metode pemberian tugas melipat kertas pada anak usia dini kelompok B di TK Pelopor Tahibua, Desa Tahibua, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara. Bagian D, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang saya gunakan. Yang pertama yaitu observasi. Observasi di sini adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Kemudian dalam proses perkembangan kreativitas anak, observasi ini saya gunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang perkembangan kreativitas anak sebelum dan sesudah menggunakan pemberian tugas melipat kertas di Taman Kanak-kanak TK Pelopor Tahibua, Desa Tahibua, Kecamatan Tiu. Kemudian yang kedua, teknik wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah tanya jawab lisan, di mana ada dua orang atau lebih berhadap-hadapan. Fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri atau suaranya. Yang ketiga adalah dokumentasi. Metode dokumentasi sebagai metode bantu atau metode pelengkap untuk memperoleh data sekunder yang berbentuk dokumen atau catatan. Adapun data-data penelitian bisa diperoleh dari Taman Kanak-kanak TK Pelopor Tahibua, Desa Tahibua, Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara, yaitu seperti contohnya adalah sejarah berdirinya TK tersebut, kemudian keadaan geografis, sarana dan prasarananya, dan sebagainya. Bagian E, teknik analisis data. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dimulai dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian bagian F adalah pengecekan keabsahan data. Menurut Sugiono bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
Teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi sumber adalah sumber data, artinya memadukan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian, triangulasi sumber, peneliti dapat mengecek data dan membandingkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari narasumber. Mungkin dari saya cukup. Saya meminta maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan nasrul minallah wa fatun karim wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.